Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di dalam renungan harian pada tanggal 23 Desember 2021. Nats kita pada malam hari ini diambil dari kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sepanjang hari ini kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hingga malam hari ini kami semuanya sehat. Dan kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir menjadi bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah kasih yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, mengalami masa sulit, ekonomi terpuruk, masalah kesehatan yang tidak kunjung membaik, relasi yang tidak sehat dalam keluarga, membuat seseorang kemudian jatuh ke dalam depresi dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak adanya pengharapan, masa depan yang suram karena serba tidak pasti, tidak ada yang tahu akan apa yang terjadi. Itulah gambaran seseorang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kesusahan, dan tidak tahu bagaimana ia harus melakukan itu semua. Nats kita pada malam hari ini merupakan warta pengharapan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang mengalami masa-masa sulit pada waktu itu. Mengapa mereka begitu terpuruk dan mengalami masa sulit? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketidaktaatan mereka. Karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, kemudian mereka dihukum. Tetapi hukuman itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan supaya mereka sadar akan dosa dan pelanggaran yang mereka buat. Penderitaan yang mereka alami, supaya menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan Allah. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi manusia. Allah memulihkan karena Allah menghendaki manusia menjadi selamat, bukan kehancuran. Ada 3 poin penting dalam nats kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Tuhan akan mengumpulkan yang pincang menjadi bangsa yang kuat. Yang kedua, Tuhan menjadi raja atas mereka. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan pemulihan
pemerintahan Allah akan terjadi seperti yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengar pada saat ini merupakan begitu berita penghiburan, dan itu masih relevan buat kita sampai hari ini. Mungkin kita masih berada di dalam masa sulit. Hal yang dialami dan dirasakan oleh banyak orang saat ini adalah pandemi belum usai dan mungkin juga berdampak pada kehidupan kita. Namun syukur, Allah sangat mengerti diri kita lebih dari diri kita sendiri. Kasih Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan Allah itulah yang membuat peristiwa Natal ini terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memperingati peristiwa yang luar biasa yang saya katakan tadi, kasih yang sempurna, yaitu kelahiran Yesus. Peristiwa Natal kita tahun ini tentu terasa berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Semuanya serba terbatas, semuanya serba diatur, dan membuat kita mungkin merindukan saat-saat Natal yang begitu indah, begitu semarak beberapa tahun yang lalu. Namun biarlah berita pengharapan itu tidak mengurangi semangat kita, justru menambah kita memiliki pengharapan di masa Natal ini. Nats kita adalah berita penghiburan, sekaligus berita pengharapan buat kita. Siapakah yang memulihkan keadaan ini? Siapakah yang memulihkan kondisi kita? Adalah kasih Allah sendiri, tangan Allah sendiri, kedaulatan Allah sendiri. Maka tetaplah berpengharapan di masa sulit, karena kasih yang sempurna itu sudah ada dan tetap ada di tengah-tengah kita. Tetaplah bertahan, jangan menyerah, jangan putus asa, karena Allah lah yang menjadi raja atas hidup kita. Kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari pergumulan bangsa Israel. Dan apa yang Tuhan firmankan melalui nats ini masih tetap relevan buat kami hari ini. Biarlah firman ini menyemangati kami, meskipun kadang-kadang kami mengalami pergumulan yang begitu sulit. Tapi firman Tuhan sungguh menguatkan bahwa kasih Allah yang sempurna itu ada bersama-sama dengan kami. Memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan, memberikan keteguhan buat hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semangat itu tetap ada pada diri kami, terlebih pada saat menjelang kami memperingati kelahiran Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami, untuk kami terus maju melangkah bersama dengan Tuhan, meskipun kami tahu segalanya tidak pasti, tapi bersama dengan Tuhan, masa depan yang cerah itu ada. Kami akan mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau dan istirahat bersama dengan Tuhan, karena Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, sehingga kami hidup dengan tenang, istirahat dengan tenang, dan Tuhan bersama-sama dengan kami.
sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.